Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, pada hari Minggu yang lalu kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Pada hari raya tersebut kita diajak untuk melihat ke dalam diri kita, untuk menyadari dan mengenal lebih dalam lagi kebesaran anak manusia yang taat dan setia memihak kepada orang-orang yang berkenan di hatinya. Maka timbul satu pertanyaan dalam diri kita pada saat sekarang ini. Apakah kita juga termasuk orang-orang yang berkenan di hatinya atau sebaliknya? Dengan berdasarkan renungan tentang penghakiman terakhir, kita diajak merenungkan kehidupan sehari-hari kita. Apakah kita menyadari keadaan Tuhan dalam diri setiap orang yang kita jumpai setiap saat? Kita diajak untuk menyadari apakah kita memiliki kasih dalam setiap tindakan kita, kasih kepada Tuhan sekaligus juga kasih kepada sesama manusia. Sekaligus kita diajak juga untuk merenung apakah kita siap untuk menghadapi penghakiman terakhir. Kapan penghakiman terakhir itu akan terjadi? Kita semua tidak tahu. Maka diminta untuk senantiasa berjaga-jaga itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, minggu ini merupakan hari pertama masa Advent, yaitu masa penantian. Masa penantian adalah masa persiapan kita dan masa mengembangkan iman kita akan Yesus Kristus. Berkat baptisan yang kita terima, kita mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah, sekaligus juga kita menjadi murid-muridnya. Injil Markus yang kita baca hari ini memuat nasihat-nasihat untuk berhati-hati dan berjaga-jaga. Tetapi kita jangan begitu cepat mengartikan nasihat tersebut sebagai suatu penantian akan akhir zaman semata-mata, seolah-olah dunia sudah akan hilang sama sekali. Sebab petikan tersebut lebih-lebih memberikan alasan mengapa kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga. Sehingga pesan Markus itu yang begitu ditekankan adalah bahwa mengapa kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga di dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Mengapa Yesus memberi nasihat berhati-hati dan berjaga-jaga pada kita? Kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa para murid Yesus akan berhadapan dengan banyak kesukaran dan juga cobaan. Bahkan juga banyak penderitaan yang akan dialami di kemudian hari. Sebagai murid Kristus, bukan sebagai orang yang bebas dari penderitaan, tapi justru akan berhadapan dengan penderitaan itu sendiri dalam kehidupannya. Nasihat Yesus tersebut masih sangat relevan untuk kita pada zaman sekarang ini, di mana kita tidak dapat membayangkan apa yang akan kita hadapi pada masa yang datang. Bahkan pada hari ini pun, sesudah kita pergi dari gereja ini pun kita tahu apa yang akan terjadi dalam diri kita masing-masing. Tidak ada yang tahu, Bapak sekalian. Apa yang akan terjadi nanti 2 jam lagi, 1 jam lagi. Semuanya tidak tahu. Maka nasihat itu sangat relevan bagi kita juga untuk saat sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, realitanya saat ini kita menghadapi banyak sekali kesulitan dan cobaan. Pandemi COVID-19 misalnya belum juga kunjung berhenti. Bahwa banyak orang yang takut, mungkin kita semua juga takut yang saat ini. Semakin kelihatan meningkat terus-menerus. Maka fungsi dan nasihat Yesus untuk berjaga-jaga adalah mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan yang terjadi pada diri kita untuk masa yang akan datang.
Maka siapapun yang hidup diharapkan senantiasa berjaga-jaga itu sendiri. Advent secara khusus adalah penantian kita akan kedatangan Yesus pada saat Natal nanti. Secara khusus, Advent ini, kita bukan hanya menanti dengan begitu saja diam berpangku tangan, tetapi kita harus melakukan persiapan yang secukupnya untuk menyambut dan merayakan hari kedatangan Tuhan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, masa Advent sering kita gunakan untuk mempersiapkan segala macam hal-hal yang duniawi. Kadang-kadang umat Katolik terjebak di dalam persiapan-persiapan yang lahiriah. Mungkin suasana beda pada saat pandemi ini, tetapi seandainya suasananya biasa normal, biasanya baru Advent pertama orang-orang sudah memikirkan nanti mau pakai pakaian seperti apa, mau belanja di mana, mau makan apa dan sebagainya. Yang dipersiapkan itu, yang dipikirkan hal-hal yang lahiriah. Situasi sekarang mungkin pandemi ini tidak banyak orang memikirkan hal seperti itu. Namun kita pada masa Advent ini, kita harus melakukan suatu gerakan, yaitu memperbaiki diri, membersihkan diri kita dari dosa-dosa, menyiapkan diri kita supaya ketika Tuhan datang, Dia menemui ruang yang nyaman di dalam diri kita. Itulah yang paling penting, persiapan spiritual dan bukan persiapan material atau hal-hal yang duniawi. Kita diajak untuk mempersiapkan hati kita, nurani kita, supaya ketika Yesus datang, Tuhan datang itu sungguh-sungguh bisa masuk dengan suasana yang senang, suasana yang nyaman, mengetahui persiapan kita sendiri. Menantikan kedatangan Kristus, kita perlu menyiapkan diri dan memperbaiki hidup kita. Memperbaiki diri berarti kita mengembangkan iman kita. Sejauh mana terlebih-lebih dalam situasi yang sulit ini, apakah iman kita tetap tegar, iman kita tetap kuat menghadapi gejolak-gejolak dan lebih-lebih pandemi saat ini, yang tiba-tiba harus terjadi lockdown lagi. Orang pada kecewa, tidak bisa pergi ke gereja, tapi itulah realita. Tapi apakah kita tetap masih mampu bertahan dan juga percaya akan penyelenggaraan ilahi di dalam kehidupan kita ini? Maka berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, bukan seperti perumpamaan sedia payung sebelum hujan, tetapi dengan mengembangkan iman kita sehingga menghasilkan buah yang melimpah selama masih ada waktu, masih ada kesempatan. Dengan demikian kita tidak mudah putus asa dalam situasi yang sulit sekalipun, karena kita percaya Tuhan hadir di dalam hidup kita, Tuhan hadir dalam setiap peristiwa yang kita jalani. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kedatangan Yesus ke dunia ditandai dengan kesederhanaan dan ketidakberdayaan dan ketidakmampuannya. Perhatikan kelahiran Yesus yang akan kita rayakan nanti pada Natal, sangat sederhana. Tapi juga tampak sebagai bayi yang tidak berdaya dan tidak mampu menghadapi kuasa-kuasa dunia pada waktu itu. Minggu-minggu Advent yang kita peringati selama 4 minggu harus mampu menguak serta mendalami aspek kedatangan Kristus dan kedatangannya yang kedua kalinya. Yesus mendatangi ruang hidup manusia dengan segala kesederhanaan dan kehinaannya agar manusia yang arogan, manusia yang tinggi hati, manusia yang melumur darah, melumur dosa menjadi luluh dan luruh dalam pelukan Yesus itu sendiri. Ia memanggil manusia yang berbeban berat untuk bersujud di hadapannya dan menerima pembebasan sekali juga penyelamatan.
Saudara-saudara yang kasih, sebenarnya masa Advent menjamah ramah relung-relung kehidupan kita. Kita tidak sekadar menanti-nanti, kita justru introspeksi diri. Apakah hidup kita ini sungguh-sungguh setiap saat berjaga-jaga? Apakah hidup kita ini setiap saat mengembangkan iman yang telah kita terima ketika kita dibaptis sendiri? Apakah kita juga semakin berkembang sebagai murid-murid Kristus? Selain dari itu, nasihat berhati-hatilah dan berjaga-jagalah dalam Injil adalah nasihat untuk mempersiapkan diri kita masing-masing, meneguhkan dan mengembangkan iman untuk segala kemungkinan dalam hidup kita ini. Mungkin kita akan menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, menghadapi penderitaan, menghadapi berbagai cobaan dan godaan, menghadapi suatu situasi kemiskinan, kegagalan dan penindasan, penganiayaan dan sebagainya yang mungkin akan kita hadapi. Namun yang dipertanyakan adalah sejauh mana iman kita tetap tumbuh dan berkembang, bahwa hidup ini adalah milik Allah. Apapun yang terjadi, kita harus yakin dan percaya Allah menyertai kita. Sekarang sudah terbayang banyaknya kesulitan-kesulitan yang muncul di hadapan kita dalam suasana pandemi ini. Namun kita sebagai orang beriman diharapkan betul-betul percaya atas penyelenggaraan ilahi itu sendiri. Semoga kita tetap berjaga-jaga dan berhati-hati di dalam hidup ini bagaimana menjaga hati dan pikiran kita sehingga terarah pada kedatangan Tuhan.